Eh. Kalian pernah bayangin belum? Ondel-ondel naik bajai rame-rame sekeluarga ke kebun binatang? Terus naik kereta gantung sambil ngeliatin ayam, bebek, angsa, itik di bawah. Ujung-ujungnya lihat ayam naik sapi yang lagi makan mie? Wah gila lucunya sampai gak kuat tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar nih hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya Yang di rumah, yang di sekolah, yang lagi kerja, semua diberkahi Allah. Amin. Yuk jangan lupa ya buat like videonya, komen seru kalian, dan pastinya subscribe channel ini biar makin semangat terus bikin kisah-kisah lucu dan penuh makna bareng ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kisahnya dengan penuh semangat dan tawa bahagia, bareng keluarga ondel-ondel yang gokil banget. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan hewan-hewan lucu dan unik di dunia ini, juga memberi kita rezeki berupa tawa dan kebersamaan bareng keluarga. Yuk sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya, teman-teman. Biar video ini penuh berkah dan hati kita makin adem. Jangan lupa ya, selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sekecil apapun amal kita, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 5. Dan Dia menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Subhanallah, semua ciptaan Allah, termasuk hewan di kebun binatang, punya manfaat luar biasa buat kehidupan kita. Yang lagi nonton video ini, tulis juga ya di kolom komentar, asal daerah kalian dari mana? Kita saling sapa dan kenalan dari Sabang sampai Merauke. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton videonya sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah, dan siapa yang jawabnya benar di komentar, nanti akan kita umumkan hadiahnya di akhir video. Yang salah juga tetap didoain. Kok, wajah menyeringai dengan mata bahagia. Pagi itu, suasana di gang kecil tempat tinggal keluarga ondel-ondel udah rame kayak pasar pagi sebelum lebaran. Semua tetangga udah pada keluar rumah. Berdiri di pinggir gang, ada yang sambil bawa sapu, ada yang megang termos teh, bahkan ada yang belum sikat gigi tapi udah heboh ngelihatin jalanan. Ada apa sih sebenarnya? Ternyata, keluarga ondel-ondel mau piknik. Iya, bener-bener piknik. Bukan ke taman kota, bukan ke sawah, tapi ke kebun binatang Ragunan. Wih, rame banget itu berita. Sampai Bu RT juga ikut ngasih bekal nasi uduk bungkus daun pisang buat si Cimug. Ondel-ondel kecil yang paling semangat di keluarga itu. Nah, Cimug tuh dari subuh udah heboh. Baru jam 5 pagi, dia udah keliling rumah pakai topi caping dan nenteng botol minum kayak mau naik gunung. Ma, ayo dong buruan. Bajajnya udah nunggu tuh di ujung gang. Udah klakson 2 kali loh, teriak Cimug sambil lari-lari kecil di ruang tamu. Ibunya yang masih pakai masker wajah bengkoang cuma ngelirik pelan dari dapur. Iya sabar napa, ini ibu masih goreng tahu buat bekal. Sementara itu, ayah ondel-ondel udah berdiri gagah di depan rumah sambil bawa tas ransel yang isinya makanan semua. Bukan cuma nasi, tapi ada mie, kerupuk, telur rebus, sampai acar timun. Pokoknya kalau bajai mogok di tengah jalan, mereka bisa buka warung. Saking semangatnya, keluarga ondel-ondel ini nggak tanggung-tanggung. Mereka sewa bajai spesial, bajai warna biru oranye yang udah dikasih bantal empuk di joknya. Tapi yang bikin ngakak, ayah ondel-ondel malah duduk di depan, jadi sopir bajai. Padahal bajajnya udah ada sopir aslinya. Tapi karena ayah ondel-ondel dulu katanya pernah belajar nyetir bajai waktu muda, dia minta izin buat nyetir sendiri. Sopir aslinya malah ikut duduk di belakang sambil nyengir, "Pak, asal jangan digas sampai ngebut aja, ini bajai bukan jet tempur." Cimug dan adiknya, Cemong, duduk di tengah. Mereka pakai baju khas Betawi lengkap. Baju koko merah, sarung di pinggang, peci item, dan sendal jepit yang kalau jalan bunyinya, ceplek-ceplek. Di belakang mereka, duduk ibu ondel-ondel yang anggun banget hari itu, pakai kebaya biru dan kerudung warna kuning cerah. Tapi nggak berhenti sampai di situ, di atas atap bajai, duduk 3 mini ondel-ondel. Iya bener, mini ondel-ondel boneka, dibawa buat temen selfie katanya. Yang satu namanya, Cemot, yang satu, Cimik, yang satu lagi, Onci. Mereka bertiga duduk di tata rapi pakai tali rafia biar nggak jatuh. Sepanjang jalan,
Banyak orang berhenti cuma buat foto itu Bajai. Bajai meluncur pelan-pelan keluar gang. Tapi belum juga sampai ujung, udah ada yang lambain tangan dari balkon lantai 2. "Hei keluarga ondel-ondel, piknik ya? Jangan lupa beli es krim jerapah," teriak Pak Ujang, tetangga sebelah. Cimug jawab sambil ketawa, "Iya Pak, nanti sekalian bawa jerapah pulang ya." Semua pada ketawa. Di pojokan warung, ada anak kecil ngeluarin kamera HP dan langsung rekam Bajai yang makin jauh. "Wih, ondel-ondel naik Bajai, nanti aku upload ke TikTok ah," katanya sambil ngedit caption, "Keluarga legend, jalan-jalan ke Ragunan." Di lampu merah pertama, ayah ondel-ondel sempat berhenti dan disamperin tukang koran. "Pak, mau beli koran? Hari ini ada berita macet loh." Ayah jawab santai, "Gak apa-apa, yang penting macetnya bareng keluarga." Sambil senyum manis, ibu ondel-ondel nyaut, "Amin macet dunia akhirat sama saya ya Pak." Semua ketawa, sampai Cemong nyeletuk, "Kalau macet terus gimana pikniknya Bu?" Jawaban ibunya bikin ngakak, "Ya kita lihat binatang lewat kaca Bajai aja ah." Perjalanan makin seru waktu mereka lewat jembatan layang. Angin bertiup kencang, mini ondel-ondel di atap Bajai mulai goyang-goyang kayak mau nari. "Aduh, jangan sampai terbang kayak layangan ya," kata ibu sambil ngeliatin ke atas. Untungnya, ayah ondel-ondel narik Bajai ke pinggir dan ngecek semua boneka ondel-ondel. "Tenang, tali rafia ini udah aku doain semalam. Insya Allah kuat," katanya pede banget. Cimug malah bilang, "Wah kalau jatuh, ondel-ondelnya jadi kayak skydiver." Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya plang besar bertuliskan, "Kebun Binatang Ragunan," mulai terlihat dari kejauhan. Semua langsung bersorak, "Yai sampai." Tapi tunggu dulu, ayah ondel-ondel masih sempet-sempetin berhenti di depan plang cuma buat foto bareng Bajai. "Ini momen langka," katanya. "Biasanya orang foto sama ondel-ondel di pasar, sekarang ondel-ondel foto sama Bajai di Ragunan." Bahkan petugas parkir pun ketawa lihat aksi keluarga itu. Setelah foto-foto selesai, mereka pun turun dari Bajai dengan wajah sumringah. Udara Ragunan pagi itu segar banget. Ada aroma pohon rindang, campur bau tanah basah, dan sedikit bau kandang binatang. Tapi semua itu nggak mengurangi semangat mereka. Cimug loncat-loncat sambil nunjuk-nunjuk peta kebun binatang. "Ma, kita lihat jerapah dulu ya. Aku pengen lihat leher panjang kayak tiang listrik." Cemong ikutan semangat, "Aku mau lihat buaya." Atau lihat buaya darat aja ya ah," kata dia sambil nyengir ke bapaknya. Ayah cuma geleng-geleng kepala sambil ngakak. Jangan gitu, buaya darat kan bapak waktu muda." Petualangan baru pun dimulai. Tapi kisah hari itu belum selesai sampai di situ. Mereka belum tahu bahwa hari itu akan jadi hari paling kocak dalam sejarah keluarga ondel-ondel. Mulai dari ketemu jerapah yang senyum, naik kereta gantung sambil ngeliatin ayam dan bebek, sampai kejadian aneh, ayam naik sapi yang makan mie pakai sumpit. Begitu kaki keluarga ondel-ondel menyentuh tanah kebun binatang Ragunan, suasana langsung berubah jadi kayak festival budaya Betawi campur lomba 17-an. Langkah pertama aja udah disambut angin sejuk dari pepohonan yang rindang banget. Cemong langsung buka tangan ke atas sambil teriak, "Wah, ini kayak surga." Cimug nyaut, "Iya, surga buat lihat binatang." Ibu ondel-ondel masih sibuk benerin selendang yang melorot, sementara ayah ondel-ondel udah jalan di depan pakai gaya kayak tour guide. "Oke, semua ikut papa, kita mulai dari binatang paling tinggi dulu, jerapah ah." Cimug langsung jingkrak-jingkrak kayak cacing kepanasan. "Iya ah, itu dia tujuanku hidup selama ini. Ketemu jerapah." Mereka pun jalan bareng-bareng ke arah kandang jerapah yang udah kelihatan dari kejauhan. Di antara semak-semak dan pagar kayu, muncul leher panjang banget, kayak tiang antena sinyal TV jadul. Jerapah itu berdiri anggun, lehernya melengkung pelan sambil sesekali ngunyah daun. Cimug mendadak diam. Matanya melotot, mulutnya terbuka, tangan diangkat kayak baru lihat artis Korea. Itu, lehernya bisa nyampe bulan gak sih? "Ma?" katanya sambil nyubit lengan ibunya karena gak percaya. Sementara itu, Cemong punya reaksi lain. Dia malah maju ke pagar kandang sambil ngepaskan kepalanya sama kepala jerapah. "Bu, ini kayak ondel-ondel versi tinggi ya?" Mukanya kalem, lehernya kayak tiang listrik, dan langkahnya pelan tapi elegan, kayak ibu kalau marah. Semua ketawa ngakak, termasuk pengunjung lain yang berdiri di sebelah mereka.
Bahkan jerapahnya sendiri kayak senyum tipis loh, seakan paham kalau dia baru aja disamakan dengan ondel-ondel. Ayah ondel-ondel langsung buka HP-nya. Oke, waktunya selfie keluarga bareng jerapah. Tapi begitu foto diambil, hasilnya malah cuma kepala jerapah sama bagian atas kepala Cemong. Yah, lehernya kepanjangan, kamera kita kalah tinggi, kata ayah sambil nyengir. Ibu ondel-ondel akhirnya ngusulin ide cemerlang. Gimana kalau kita foto dari kejauhan aja? Jadi jerapahnya kelihatan utuh, kita juga kelihatan utuh. Jangan kayak foto KTP setengah jidat. Maka mereka pun mundur beberapa langkah, ngatur posisi, bahkan si Cimug naik ke batu besar biar kelihatan sejajar sama jerapah. Pas udah klik, jerapahnya jalan. Foto blur semua. No, jerapah tunggu, aku belum upload ke story, jerit Cimug drama. Tapi gak nyerah, mereka akhirnya berhasil dapat satu foto bagus, yang langsung dijadiin wallpaper HP oleh ibu. Ini ya, bukti nyata kita liburan. Biar tetangga gak bilang kita cuma piknik di depan rumah. Setelah puas foto-foto, mereka duduk sebentar di bangku panjang dekat kandang. Ayah mulai cerita, tahu nggak, jerapah itu ciptaan Allah yang luar biasa. Dia punya leher panjang bukan buat pamer, tapi biar bisa makan daun di pucuk pohon. Artinya, setiap makhluk Allah itu diciptakan dengan tujuan dan manfaat masing-masing. Ibu nambahin, iya, dan jerapah itu jalannya pelan, nggak terburu-buru, tapi tetap sampai tujuan. Itu pelajaran juga buat kita, supaya hidup nggak selalu harus ngebut, tapi yang penting sabar dan istiqomah. Cemong nyeletuk, kayak ayah pas ngelamar ibu ya, sabar banget sampai diterima. Ayah ngangguk bangga, betul, kayak jerapah juga, pantang mundur. Sambil makan bekal yang dibawa dari rumah, yaitu nasi uduk, tempe goreng, dan sambal kacang, mereka terus memperhatikan gerak-gerik jerapah yang elegan. Lihat deh, dia makan pelan-pelan, tapi pasti. Nggak kayak aku kalau makan mie, langsung habis sebelum orang lain buka bungkusnya, kata Cimug. Mereka juga memperhatikan bagaimana jerapah itu saling sapa dengan jerapah lain di kandang. Saling sentuh leher, kayak pelukan tipis-tipis. Ih romantis banget, jerapah juga bisa mesra ya, kata ibu sambil tersipu. Ayah langsung bercanda, nanti kalau ibu marah, saya peluk lehernya juga deh. Semua pada ketawa ngakak lagi. Tiba-tiba, datang petugas kebun binatang bawa daun-daunan segar. Jerapah langsung jalan mendekat, lidahnya yang panjang keluar, dan langsung disamber tuh daun. Semua pengunjung langsung heboh. Cemong teriak, wah lidahnya kayak tali jemuran. Cimug malah semangat, Pak Petugas, boleh saya coba kasih makan juga nggak? Tapi karena jerapahnya tinggi, akhirnya cuma petugas yang bisa kasih makan langsung. Cimug pun pasrah, ya udah, aku foto aja sambil pura-pura kasih makan. Jepret. Satu pose lucu lagi buat koleksi album, ondel-ondel petualangan di dunia binatang. Tak terasa udah hampir 1 jam mereka berada di kandang jerapah. Cuaca makin siang, matahari mulai naik, dan suasana Ragunan makin ramai. Tapi mereka tetap semangat. Ayo kita ke spot selanjutnya, kata ayah ondel-ondel. Tapi Cimug mendadak bilang, gimana kalau kita naik kereta gantung aja, biar bisa lihat semua hewan dari atas. Cemong langsung angguk-angguk. Setuju, biar kayak naik wahana di taman hiburan. Ibu setuju dengan syarat, nggak boleh goyang-goyang di atas, ya? Ayah langsung nyaut, tenang bu, kita bawa tas isinya cemilan. Anak-anak sibuk ngunyah, pasti diam. Semua ketawa lagi, dan perjalanan pun dilanjutkan ke tempat kereta gantung, yang akan jadi awal dari kejadian paling absurd hari itu. Setelah petualangan kocak di kandang jerapah yang bikin ngakak sekaligus kagum, keluarga ondel-ondel melanjutkan perjalanannya ke salah satu wahana paling dinanti-nanti di kebun binatang Ragunan, kereta gantung. Ya, kereta gantung. Bukan sekadar naik becak atau odong-odong, tapi beneran kereta gantung yang melayang di atas kebun binatang, bisa lihat hewan-hewan dari atas, kayak naik helikopter tapi versi hemat dan tanpa baling-baling. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Begitu sampai di loket kereta gantung, Cimug langsung ngeluarin dompet mini dari saku bajunya. Aku traktir tiketnya ya. Ini hasil nabung dari uang jajan aku 2 minggu, katanya bangga. Ayah ondel-ondel terharu.
Ibu senyum sambil nahan air mata, atau air bawang bekal tadi pagi, dan Cemong langsung teriak, "Kalau gitu nanti aku traktir minumnya ya. Tapi pakai gelas air galon aja biar hemat." Semua ketawa lagi, suasana makin cair kayak es batu di bawah matahari. Setelah tiket di tangan, mereka masuk ke antrean. Banyak juga keluarga lain yang mau naik, tapi keluarga ondel-ondel jelas paling menonjol. Gimana enggak? Ayah ondel-ondel tingginya 2 meter lebih, lengkap dengan mahkota khas Betawi, sementara ibu pakai kebaya ungu cerah yang berkilau kena matahari. Cemong bawa tas berbentuk jerapah, dan Cimug masih pakai topi caping. Petugas kereta sempat kaget lihat rombongan mereka. "Waduh, ini kayak rombongan kirab budaya ya Pak?" Ayah cuma senyum, "Iya Mas, budaya lucu-lucuan," wajah dengan air mata bahagia. Saat giliran naik tiba, pintu kereta gantung terbuka perlahan. Warnanya merah cerah, dengan nomor 19 tertulis besar di sampingnya. Cemong langsung nyeletuk, "Wah, ini kayak mobil balap ya, tapi kok nggak ada rodanya?" Petugas cuma senyum, "Ini naiknya pelan kok, bukan kayak roket." Mereka masuk satu persatu, ayah duduk paling pinggir, disusul ibu, lalu Cimug, dan Cemong paling ujung. Begitu pintu ditutup, kereta mulai bergerak, pelan-pelan lalu ngambang di udara. Semua langsung, "Wah." Pemandangan dari atas benar-benar bikin speechless. Hamparan pohon-pohon hijau, kandang-kandang hewan yang terlihat kecil dari ketinggian, dan jalur-jalur pejalan kaki seperti benang-benang kecil. Tapi yang bikin paling seru adalah, di bawah mereka ada ayam kampung jalan bareng bebek. Itik melenggang anggun kayak peragawati, dan angsa putih berenang di kolam dengan gaya elegan. Itu kayak iring-iringan pengantin desa ya?" kata Cimug sambil tunjuk ke bawah. Cemong ikutan ngakak, "Ya, tinggal diputerin lagu dangdut." Kereta gantung terus bergerak, pelan tapi pasti. Ayah mulai rekam video pakai kamera HP. Oke, vlog keluarga ondel-ondel naik kereta gantung dimulai. Hari ini kita lihat parade ayam bebek itik angsa dari langit. Sambil merekam, dia sesekali ngomong pakai gaya penyiar berita. Di bawah terlihat ayam berjalan dengan percaya diri, sementara bebek tampak malu-malu tapi mau. Angsa tetap elegan seperti biasa. Dan itik, ya itik seperti itik, selalu ramai kayak anak TK. Semua dalam kabin tertawa sampai perut kram. Ibu sempat berdoa kecil, "Ya Allah, terima kasih atas ciptaan MU yang begitu indah. Dari ayam sampai angsa, semuanya unik dan punya keistimewaan." Cimug mengangguk sambil ngunyah biskuit, "Iya Allah itu keren banget ya. Bisa bikin hewan lucu-lucu tapi beda-beda, ada yang jalan, ada yang berenang, ada yang terbang." Cemong ikutan, ada juga yang bisa semua, kayak itik, dia bisa jalan, berenang, dan terbang. Kayak superhero. Ayah langsung nyaut, "Iya, makanya jangan remehin itik. Walau kecil, dia serba bisa. Kayak kamu, Mon." Tiba-tiba, mereka melihat pemandangan aneh. Seekor ayam duduk manis di atas punggung sapi. Dan sapinya lagi makan mie. Iya beneran mie. Nah, itu, ayam naik sapi. Dan sapinya makan mie kayak manusia. Jerit Cimug sampai wajahnya nempel di kaca kabin. Cemong mendadak jadi reporter dadakan. "Pemirsa sekalian, kita baru saja menyaksikan kejadian langka." Ayah menunggangi sapi sambil mengawasi proses konsumsi mie instan oleh sapi dengan serius. Semua langsung ngakak sampai air mata keluar. Kereta gantung masih terus jalan, tapi kejadian ayam naik sapi itu nggak bisa dilupain. Ayah langsung bilang, "Nanti kita bikin kartun ya, judulnya, Ayam Penunggang Sapi Pemakan Mie." Cimug langsung nanggapi, "Atau kita jadiin buku cerita, nanti aku gambar sendiri." Covernya ada ayam pegang bendera merah putih, naik sapi yang lagi ngunyah mie goreng. Cemong tambah ide, bisa juga dijadiin film, ayamnya punya misi rahasia, dan sapinya juru masaknya. Semua makin terbahak. Setelah 15 menit melayang di atas Ragunan, kereta gantung mulai melambat. Petugas di bawah udah siap buka pintu. Tapi sebelum turun, keluarga ondel-ondel sempat saling tos. "Ini hari paling seru sepanjang sejarah hidup kita," kata ibu sambil tersenyum bahagia. Naik bajai rame-rame, lihat jerapah, dan sekarang lihat ayam naik sapi makan mie. Masya Allah, luar biasa. Ayah nambahin, "Iya,
Dan semua ini cuma bisa kita rasain bareng keluarga. Tawa, cerita, dan cinta itu yang bikin liburan jadi spesial. Mereka pun turun dari kereta gantung dengan hati penuh keceriaan. Tapi cerita belum selesai. Karena mereka belum tahu bahwa di perjalanan pulang nanti, Cimug akan ngajak mampir ke warung mie, dan tanpa sengaja ketemu lagi sama sapi dan ayam tadi. Tapi, yang ini lebih absurd. Penasaran? Yuk, lanjut ke paragraf berikutnya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Begitu mereka semua turun dari kereta gantung, masih dengan senyum lebar yang belum kering dari tawa barusan, keluarga ondel-ondel langsung duduk sebentar di bangku taman kecil pinggir lintasan. Wajah Cimug masih merah, bukan karena kepanasan, tapi karena geli gak berhenti-berhenti mikirin ayam naik sapi tadi. Itu tuh, sumpah MA, gak bisa hilang dari kepala aku. Ayam duduk anteng banget di punggung sapi kayak naik motor trail. Katanya sambil meniru gaya ayam pegang setang motor imajinasi. Cemong ngeluarin buku gambar kecil dari tasnya dan mulai coret-coret. Aku gambar dulu nanti tak warnain di rumah. Nih ayamnya pakai helm, sapinya pakai celemek, wajah dengan air mata bahagia. Ayah ondel-ondel duduk meluruskan kaki sambil nyeruput air mineral dari botol yang dibungkus kain basah, biar tetap dingin. Itu tadi ya bisa viral loh. Gimana enggak? Ayam naik sapi, terus sapinya makan mie? Lah manusia aja jarang bisa makan mie sesantai itu. Katanya sambil ngelap keringat. Ibu cuma geleng-geleng kepala. Aku tuh masih gak habis pikir. Itu ayam kenapa bisa naik ke atas sapi? Mereka berteman ya? Atau jangan-jangan itu ayam betina dan sapinya jantan? Terus mereka janjian piknik juga kayak kita. Semua langsung ketawa keras sampai suara mereka menggema ke kandang rusa yang gak jauh dari situ. Seekor rusa malah nengok karena kaget. Sambil istirahat, mereka kembali melihat arah kejadian absurd tadi. Kereta gantung sudah jalan ke arah sebaliknya, tapi ayah sempat nunjuk ke arah pohon besar. Tuh, itu sapinya masih di situ. Dan itu ayam, ya ampun masih duduk di atasnya. Teriakan ayah bikin ibu spontan berdiri. Cemong nyaris jatuhin pensil warnanya, dan Cimug langsung loncat dari bangku kayak mau start lari. Mereka pun buru-buru jalan mendekat, dengan semangat kayak wartawan infotainment ngejar artis abis acara konser. Begitu makin dekat, memang benar, keajaiban itu masih berlangsung. Ayamnya tampak duduk tenang banget di punggung sapi, menghadap ke depan. Posisi duduknya tuh loh, persis kayak sopir bajai, kepala agak tegak, sayap sedikit terbuka ke samping. Sementara si sapi, duduk santai di bawah pohon, depan dia ada wadah plastik gede, isinya mie instan yang masih mengepul. Bukan mie yang masih mentah, tapi udah matang, dikasih sayur, dan bahkan topping bakso mini. Nah, itu ada telurnya juga. Sapinya makan mie telur? Jerit Cimug kaget. Cemong langsung ngeluarin HP dan buru-buru rekam. Oke pemirsa, breaking news, seekor sapi di Ragunan tertangkap kamera sedang menikmati semangkuk mie lengkap. Sementara di atasnya seekor ayam tampak menjadi juru arah atau mungkin bodyguard. Inikah pertanda persatuan hewan di akhir zaman? Kata Cemong dengan gaya reporter TV. Ayah nggak mau kalah. Dia langsung duduk nyempil di semak-semak, ngatur angle kamera, dan mulai take video versi sinematik. Nih, nanti tak kasih judul, mie cinta sapi dan ayam. Bumbunya dari hati, toppingnya dari kasih sayang. Ibu mendekat pelan-pelan sambil bawa keripik bayam, berharap bisa ngajak si sapi makan bareng. Tapi bukannya tertarik, si sapi cuma nengok, terus ngelanjut ngunyah mie dengan penuh kenikmatan. Lidahnya keluar masuk, menyeruput mie panjang kayak pemain sinetron lagi sedih. Lah, aku kalah gaya makan deh sama sapi, kata ibu pasrah sambil nyengir. Yang bikin makin aneh, sapi itu ternyata bukan sapi sembarangan. Di lehernya ada kalung dari tali plastik warna merah, dan di kalungnya ada papan kecil bertuliskan, si Domi. Cimug langsung nyeletuk, berarti ini sapinya punya nama. Domi. Kayaknya dia suka mie, makanya namanya Dumi. Semua langsung ngakak tanpa bisa ditahan. Cemong tambahin, kalau ayamnya namanya siapa ya? Jangan-jangan Du Cabai? Wajah dengan air mata bahagia. Tiba-tiba, datang seorang petugas Ragunan mendekat. Loh, kalian lihat Domi ya? Katanya. Ayah jawab cepat, iya pak, ini dia. Sapi dengan kemampuan makan mie luar biasa itu. Petugas tertawa, iya pak, Domi itu sapi yang udah sering dilatih interaksi sama pengunjung.
Nah, ayam yang di atasnya itu, dia tiba-tiba akrab sama Domi. Gak tahu kenapa, tapi sejak sebulan lalu, ayam itu suka naik ke punggung Domi, dan mereka kemana-mana bareng. Dikasih makan juga bareng. Jadi kita biarin aja, daripada misah, entar stres dua-duanya. Wajah dengan mulut terbuka. Mendengar cerita itu, keluarga ondel-ondel makin ternganga. Subhanallah ya, hewan aja bisa akrab, bisa kompak, bisa sayang-sayangan, kita manusia masa enggak? Kata ibu sambil senyum ke ayah. Cimug ikut komen, iya mereka tuh kayak kita sekeluarga. Yang satu nyari tempat duduk, yang satu nyari makanan. Kerja sama banget. Cemong nyengir, atau bisa juga ayamnya tuh artis, sapinya supir pribadi. Semua kembali terbahak, sampai napas ngos-ngosan. Cemong tiba-tiba dapat ide iseng. Dia ambil sebungkus mie instan dari tas, hasil jajan di kantin dekat kandang. Coba ya aku taruh mie di bawah, siapa tahu ayamnya turun dan ngajak kita makan bareng. Tapi ternyata ayamnya ogah turun. Dia tetap duduk santai, kepala miring sedikit, sesekali mematuk bulunya sendiri kayak lagi dandan. Wah, ayamnya sombong, kata Cimug. Tapi ayah membela, enggak, itu ayam profesional. Fokus. Dia punya job, menemani Domi menikmati mie dalam kesunyian. Saat itu, banyak pengunjung mulai ngumpul. Semua pengen lihat langsung pasangan fenomenal, Domi dan ayamnya. Ada yang selfie, ada yang bikin TikTok, bahkan ada anak kecil yang nangis karena nggak bisa gendong ayamnya. Petugas sempat ngomong pakai speaker, mohon jangan diganggu ya, mereka pasangan harmonis Ragunan. Dan spontan pengunjung ramai-ramai tepuk tangan. Wajah dengan air mata bahagia. Akhirnya setelah cukup dokumentasi, keluarga ondel-ondel pamit. Mereka melambaikan tangan ke Domi dan ayamnya. Domi, ayam, sampai jumpa lagi. Semoga makanannya makin banyak dan hubungan kalian langgeng ya, teriak Cimug sambil dadah-dadah penuh cinta. Cemong sempat foto terakhir sambil gaya love dengan tangan, dan ibu bersyukur dalam hati, ya Allah, aku gak nyangka bisa lihat kejadian kayak gini. Terima kasih atas keceriaan hari ini. Perjalanan pun dilanjutkan ke area istirahat, di mana mereka akan makan siang, cerita-cerita, dan siap untuk pulang. Tapi kejadian tadi akan selalu mereka ingat. Gak ada yang bisa ngalahin cerita hari ini, kata ayah sambil jalan. Kecuali kalau nanti ada kambing main laptop atau bebek nyetir odong-odong. Semuanya pun tertawa lagi, dan hari terus berlanjut dengan penuh cerita lucu yang gak akan pernah mereka lupakan. Setelah puas berkeliling kebun binatang Ragunan, tertawa-tawa, foto-foto, dan bahkan menyaksikan keajaiban dunia hewan seperti ayam naik sapi makan mie, keluarga ondel-ondel memutuskan untuk pulang. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya keemasan menembus celah-celah pohon rindang. Suasana menjadi teduh, namun penuh tawa sisa petualangan. Cimug masih nyanyi-nyanyi lagu karangan sendiri. Ayam naik sapi, sapinya makan mie, siapa yang lucu, kita semuanya AA. Sebelum keluar area Ragunan, mereka sempat mampir ke toko oleh-oleh kecil. Ayah membeli gantungan kunci berbentuk jerapah, ibu beli tas kain bertuliskan, I Hati Merah 2 Ragunan, sementara Cemong dan Cimug rebutan boneka ayam. Aku mau yang ini, yang lehernya panjang kayak kemarin, kata Cimug. Enggak, yang ini mirip ayam penunggang sapi, bantah Cemong. Sampai akhirnya si penjaga toko nyengir dan ngasih bonus 2 boneka sekaligus. Tenang aja, spesial buat keluarga ondel-ondel paling rame hari ini, katanya sambil ngakak. Semua bersorak, alhamdulillah. Sambil jalan keluar, mereka ngobrol ngalor ngidul, membahas kejadian-kejadian tadi. Mulai dari sopir bajai yang sempat panik lihat ayah bawa stang sendiri, jerapah yang cuek pas di foto, kereta gantung yang mirip studio film hewan, dan tentu saja si ayam dan sapi yang viral. Besok kita bikin lomba ya MA. Judulnya, ayam mana yang bisa naik sapi tercepat, usul Cimug. Ayah langsung jawab, tapi sapinya harus makan mie juga ya, biar lengkap. Semua tertawa, sambil terus mengingat detik demi detik petualangan luar biasa itu. Sampai di luar, bajai yang mereka sewa sudah menunggu. Sopirnya tampak santai sambil ngopi. Wah Pak, gimana tadi? Capek? Tanya sopir. Ayah jawab sambil angkat topi khas Betawinya, capek sih iya, tapi puas luar biasa. Ini hari paling lucu sekeluarga. Mereka pun naik bajai lagi,
duduk rapat-rapat sambil peluk oleh-oleh. Di perjalanan pulang, suasana jadi syahdu. Sambil lihat jalanan sore hari yang mulai padat, ayah mengajak mereka bersyukur. Subhanallah ya, hewan-hewan pun bisa mengajarkan kita arti sabar, kompak, dan lucu-lucuan dalam hidup ini. Di tengah jalan, Bajai berhenti sebentar karena lampu merah. Cimuk buka HP, baca komentar di foto yang diunggah ke media sosial. Udah banyak yang like loh. Ada yang nulis, fix ini ayam reinkarnasi pembalap, dan sapinya pintar, makan mie kayak manusia. Semua makin ngakak. Bahkan sopir Bajai ikut lihat dan tertawa. Aduh, saya bangga deh bisa bawa keluarga selebriti hewan, katanya. Bajai pun meluncur lagi pelan-pelan ke arah rumah. Jalanan terasa lebih indah setelah seharian penuh gelak tawa dan rasa kagum pada ciptaan Allah. Sesampainya di rumah, mereka langsung duduk melingkar di ruang tamu. Ayah menyimpan oleh-oleh di lemari pajangan. Nanti kita ceritain semua ini ke tetangga ya, katanya. Biar jadi pelajaran dan hiburan juga buat mereka. Ibu menyeduh teh manis, cemong dan cimug rebahan sambil peluk boneka ayam. Hari itu ditutup dengan ucapan syukur bersama, tawa yang terus menyala, dan doa agar bisa jalan-jalan bareng lagi minggu depan. Tapi satu hal yang pasti, kenangan tentang ayam naik sapi makan mie akan terus jadi cerita legendaris keluarga ondel-ondel sampai kapanpun. Alhamdulillah, teman-teman, akhirnya selesai juga petualangan lucu keluarga ondel-ondel hari ini. Masya Allah tabarak Allah, semoga yang nonton dari awal sampai akhir mendapatkan hiburan yang berfaedah, penuh tawa, tapi juga bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jangan pernah bosan untuk bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Tulis di kolom komentar, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa tulis juga dari daerah mana kalian menonton video ini ya, biar kita bisa tahu dari mana aja saudara-saudara kita yang penuh cinta ini berasal. Sahabat semua, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dalam setiap ciptaannya terdapat pelajaran. Termasuk dari hewan-hewan di Ragunan hari ini. Seperti dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 66, dan sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Masya Allah. Hewan pun bisa jadi guru kehidupan bagi kita. Dan buat kalian yang nonton sampai selesai, jangan lupa ya, ada pertanyaan khusus di deskripsi video ini. Coba dijawab dengan teliti dan benar di kolom komentar. Yang menjawab dengan tepat akan didoakan bisa naik haji setiap tahun, insya Allah. Dan yang jawabnya salah, jangan sedih. Tetap kami doakan agar sehat selalu, panjang umur, dan rezekinya lancar barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, bantu kami terus berkarya ya. Tulis di komentar request cerita lucu, apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian lihat. Siapa tahu, kisah ide dari kalian akan kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan keseruan keluarga ondel-ondel berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati berkilau.